Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersekutu adalah salah satu cara bagi kita untuk bisa bertemu dengan saudara seiman. Walaupun saat ini kita bersekutu dengan terpisah jarak, tetapi kiranya itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk tetap datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Kau bawaku paksa sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur karena pada malam hari ini ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersekutu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga kami masih bisa bersekutu meskipun harus terpisah dengan jarak. Mari Allah, kiranya kami boleh menyediakan hati kami, waktu kami pada malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan persekutuan kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena pada kesempatan hari ini kita masih boleh bersekutu bersama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada kali ini terambil dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 12-13. Tapi sebelumnya marilah kita meminta tuntunan Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini di mana kami boleh bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami agar kami yang boleh
belajar bersama-sama, nantinya kami juga boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun juga boleh semakin dekat dengan Engkau dan boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu memuji Tuhan dalam perlindungannya. Mari kita mau baca ayatnya, terambil dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat ke-12 sampai ke-13. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen tentunya kita tidak pernah terlepas dari yang namanya pujian dan penyembahan. Lantas, mengapa kita harus memuji Tuhan? Di sini saya menemukan beberapa alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Yang pertama, karena kita diciptakan untuk memuji Tuhan dan kita diperintahkan untuk memuji Tuhan. Alasan yang kedua, yaitu karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kasih-Nya begitu kekal atas hidup kita. Tuhan berkuasa atas puji-pujian, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Dan ada kuasa di dalam pujian. Selain itu, ketika kita hendak memuji Tuhan, itu kita hendak menyatakan ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Apakah ketika kita hendak memuji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, maka saat itu juga kita baru mau memuliakan nama Tuhan? Sebab jikalau kita menunggu diberkati, baru kita mau memuliakan nama Tuhan, maka itu merupakan alasan yang keliru. Dalam kekristenan yang sejati, kita sudah menerima karunia Tuhan sejak awal. Kita diberkati oleh Allah dan kita dimampukan untuk berlindung kepadanya. Lalu kita sadar akan kebaikan dari Tuhan, maka kita akan memuliakan nama Tuhan. Inilah sukacita yang sejati. Berharap kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kesadaran inilah yang membawa kita akan kesungguhan kita bahwa kita benar-benar mencintai Kristus. Di dalam teks yang sudah kita baca tadi, di ayat 12 kita diajak untuk memuji Tuhan di dalam perlindungannya. Di ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai untuk selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Di sini pemazmur merasakan dalam perlindungannya ada sukacita yang sejati. Ada sorak-sorai, ada sukaria untuk selama-lamanya. Mengapa dituliskan bahwa mereka akan bersukacita untuk selama-lamanya? Mengapa tidak dituliskan mereka akan bersukacita dalam waktu yang sementara? Karena di sini perlindungan Tuhan yang menjanjikan kepada umatnya, itulah sebabnya pemazmur bersukacita untuk selama-lamanya. Kita diajak untuk bersukacita selama-lamanya. Kita mensyukuri akan berkat Tuhan. Kita diajak untuk memuji Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Di sini Tuhan menjanjikan sukacita yang melimpah dalam setiap umat yang mau berlindung kepadanya. Bahkan tidak berhenti di saat itu saja. Tuhan menaungi umatnya,
bagi umat yang mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika setiap orang percaya kepadanya dan mau menyatakan dirinya bahwa ia mengasihi Tuhan, maka di saat itulah Tuhan pun turut bersuka cita. Sungguh, bukankah ini kesempatan yang sangat luar biasa ketika kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Anugerah merupakan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cara yang cuma-cuma dan universal. Allah memberikannya bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, bukan karena kegagahan kita, tetapi karena justru kita lemah dan terbatas. Anugerah memberi kita kuasa dan memampukan kita untuk hidup sebagai orang benar. Oleh karena itu, marilah kita mau berlomba-lomba untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Daud menggambarkan dua aspek anugerah itu dikemas secara menarik. Ia melukiskan sebagai pagar dan juga perisai dalam konteks pertempuran melawan musuh. Pagar menggambarkan perlindungan yang mengelilingi kita, menegakkan batas, kemudian memberikan rasa aman, menjaga kita terhadap serangan dari segala macam penjuru. Allah menaungi kita karena kita tidak berdaya dan memilih untuk berlindung kepadanya, seperti yang ditulis pada ayat yang ke-12. Kira-kira berlindung dari apa? Yang menjadi pertanyaannya. Dari serangan kejahatan yang diuraikan dalam ayat-ayat sebelumnya. Pagar anugerah Allah memisahkan kita dari si jahat. Perisai juga melindungi kita, namun dari serangan yang lebih spesifik. Berbeda dari pagar, kita perlu mengangkat dan menangkis serangan musuh. Perisai anugerah dengan demikian memampukan kita secara aktif untuk menolak kejahatan, menegakkan pencercaran, pencobaan, memadamkan api si jahat yang mengincar setiap jiwa. Setiap hari, waktu demi waktu akan terus berganti. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita akan terus memerlukan anugerah dari Allah. Di dalam Kristus kita menerima anugerah yang sejati. Dalam perlindungan pagar dan perisainya itu tadi, kita sepenuhnya akan merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya kita dapat memuji Tuhan di dalam perlindungannya itu tadi? Memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan bersorak-sorai. Yang dimaksudkan di sini adalah kita memuji Tuhan dengan semangat, dengan penuh ungkapan syukur. Tidak ada keraguan lagi ketika kita hendak memuji nama Tuhan. Memuji Tuhan secara totalitas. Karena pujian yang kita naikkan itu merupakan ekspresi iman dalam hati kita. Dan kita pun juga akan percaya bahwa setiap pujian yang kita naikkan itu juga memiliki kuasa yang luar biasa. Memuji Tuhan tidak hanya sebatas menggerakkan anggota tubuh kita,
tidak hanya sebatas nyanyian-nyanyian saja. Memuji Tuhan dapat kita nyatakan dalam ungkapan syukur kita dalam hidup hari lepas hari. Karena kita menyadari berkat Tuhan begitu banyak, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu berarti kita masih memiliki tugas yang harus kita kerjakan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selain itu, kita juga diajak bagaimana caranya memuji nama Tuhan. Kita juga bisa dengan cara menjadi kesaksian yang hidup melalui sikap hidup kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita membangun diri agar kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga berkat dan perisai yang asalnya dari Tuhan akan terus menyertai kita. Selamat mensyukuri perlindungan Tuhan, dan tetaplah semangat memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bapak Ibu, mari kita akan menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala permohonan kita, bahkan ucapan syukur kita melalui doa syafaat. Mari kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan menghantarnya dengan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami kembali lagi menghadap-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Dan pada saat hari ini, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk komisi maupun rayon yang ada di GKMI Salatiga. Tuhan boleh memberkati komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pemuda, komisi perempuan, komisi senior. Kiranya Tuhan juga boleh terus membentuk setiap kami, agar kami menjadi pribadi yang terus takut akan Engkau dan memiliki kerinduan yang sama untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, dan selalu ingin belajar haus akan kebenaran firman-Mu. Pun kami juga mau berdoa untuk setiap rayon-rayon yang ada di GKMI Salatiga. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat-Mu, agar mereka terus bersuka cita dalam segala hal. Mereka mampu menghadapi segala tantangan, pencobaan yang sedang mereka alami saat ini. Kami percaya Tuhan pun akan memampukan mereka dalam menghadapi segala pergumulan mereka. Tuhan, kami juga mau bersatu hati. Kami hendak berdoa untuk panitia masa raya Natal dan juga pentabisan pendeta. Kiranya Tuhan boleh mampukan mereka dalam mengemban tugas yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan. Tuhan juga boleh memberkati kiranya rangkaian acara masa raya Natal dan pentabisan pendeta boleh berjalan dengan baik, semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati untuk setiap petugas-petugas yang akan terlibat. Kiranya mereka pun juga boleh memberi diri mereka, memberi hati mereka, mengambil bagian dalam pelayanan. Sehingga setiap jemaat-Mu nantinya yang boleh hadir pun mereka juga boleh merasa terberkati. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk GKMI Salatiga, cabang Sumberjo, Janggelengan dan juga Cukilan. Tuhan juga boleh memberkati para hamba-hamba Tuhan yang bertugas di gereja cabang Tuhan. Tuhan boleh memberkati Mas Darsono, Tuhan boleh memberkati Pak Antoni. Kiranya melalui mereka nama Tuhan juga yang boleh terus dipermuliakan. Pun Tuhan juga boleh memberkati setiap majelis-majelis yang terlibat dalam gereja cabang Tuhan. Kiranya melalui kehadiran mereka, pekerjaan Allah boleh terus dinyatakan. Tuhan juga boleh memberkati setiap jemaat yang ada di gereja cabang. Tuhan boleh limpahkan berkat, Tuhan boleh terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan boleh terus tuntun langkah mereka ketika mereka sedang menghadapi pergumulan demi pergumulan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam kuasa-Mu, apapun yang terlihat mustahil akan menjadi mungkin. Kami mau serahkan doa-doa kami Tuhan di dalam tangan kasih-Mu. Sucikan dan layakkanlah kami untuk boleh menaikkan pokok-pokok doa syafaat ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus.